Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih jumpa lagi dengan saya Ibu Ayu Sulinda. Di sini kita akan mempelajari tentang IPS di kelas 7 ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan, dan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Terdapat ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu yang satu produksi, kemudian yang kedua distribusi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah konsumsi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya kalian supaya mencatat materi kali ini agar ketika evaluasi nanti kalian mempunyai catatan untuk menjadi bahan atau menjadi bekal kalian dalam menjawab evaluasi yang saya berikan. Jadi yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai barang atau nilai guna atau utilitas yang berbeda. Jadi, nilai guna suatu barang itu akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi kemudian menghasilkan barang lain. Nah, contoh seorang buruh pabrik yang sedang menjahit kain kemudian digunakan untuk produksi baju. Dan kemudian tujuan dari produksi itu sendiri apa saja? Jadi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia, dan yang kedua adalah memperoleh keuntungan, yang ketiga adalah mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran hidupnya. Dan faktor yang mempengaruhi pada kegiatan produksi tersebut yaitu faktor produksi asli yang berupa dari sumber daya alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, faktor produksi turunan yang kemudian adalah modal dan kewirausahaan. Jadi 4 faktor tersebutlah yang mempengaruhi kegiatan produksi itu sendiri. Nah, keempat faktor ini akan menentukan atau menghasilkan berhasil atau tidaknya kegiatan produksi itu sendiri. Jadi yang menentukan adalah 4 faktor tersebut. Jadi Ibu bahas satu persatu ya faktor dari keempat faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Nah, faktor sumber daya alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah. Contohnya seperti tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan. Misal contohnya seperti pabrik, nah pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan lain-lain ya, masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian hutan dapat menghasilkan bahan mentah seperti contohnya yaitu kayu, dan barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang ketiga adalah air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan secara formal. Contohnya seperti dokter, guru, kemudian konsultan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang terlatih yang memiliki keterampilan terlatih, yaitu contohnya adalah
montir, sopir, penjahit. Jadi dia mempunyai keterampilan-keterampilan khusus yang bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Seperti contohnya adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Contohnya adalah tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Seperti itu. Kemudian faktor modal, ya, ada berupa barang yang digunakan untuk membantu lancarnya proses produksi. Modal tidak hanya berupa tentang uang, tetapi juga bisa tentang barang. Nah, contohnya seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Nah, kemudian yang faktor keempat yaitu faktor kewirausahaan. Nah, adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Contoh faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, seperti itu contoh faktor dari kewirausahaan. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh pedagang ataupun tukang pos, minimarket, dan lain-lain. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan dari distribusi ini adalah satu, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang kedua adalah agar produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat akan barang ataupun jasa bisa terpenuhi. Yang keempat adalah agar kontinuitas produksi terpenuhi. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu apa saja ya? Nah, yang pertama adalah distribusi langsung. Ini dilakukan tanpa melalui perantara sehingga penyebarannya langsung melalui produsen menuju ke konsumen. Contohnya adalah pedagang sate yang langsung menjual barang dagangannya atau satenya tersebut kepada konsumen. Kemudian distribusi semi langsung, yaitu distribusi yang dilakukan dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara. Nah, yang merupakan bagian dari produksi. Contohnya adalah pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Nah, itu yang disebut dengan semi langsung ya. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya perusahaan mie menjual mie instan ke minimarket seluruh Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi apa ya? Sekarang Ibu jelaskan. Kegiatan mengkonsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur maupun sekaligus habis ya. Contohnya berbelanja ya, shopping seperti itu ya, memakan nasi dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi yaitu 1. Perbedaan pendapat, dan yang kedua adalah harga, kemudian perkiraan harga barang pada masa yang akan datang.
yang keempat perbedaan selera, yang kelima adalah perbedaan usia, dan yang keenam adalah perbedaan jenis kelamin. Kemudian yang ketujuh perbedaan tingkat pendidikan, yang ke-8 adalah perbedaan sosial, lingkungan, budaya, dan agama. Jadi perbedaan tersebut tentunya mempengaruhi konsumsi yang akan dilakukan. Jadi sangat berpengaruh perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi di sini Ibu sudah menjelaskan secara detail semua tentang kegiatan ekonomi. Nah, harap bisa difahami dari penjelasan yang Ibu jelaskan ya. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka agar pandemi ini, kita berdoa agar pandemi ini bisa segera berlalu. Dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang jelas, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.